Ini yang dijual satu pack itu isinya ada 3 roll. Ya udah siap makan sih. Dan makanya kita sistemnya PO. Kebetulan kita nggak bikin frozen sih karena bahannya sayur. Jadi kalau buat frozen agak riskan juga. Jadi kita jual yang memang langsung buat dimakan aja sih. Usaha yang saya jalani bersama teman saya ini bergerak di bidang makanan sehat yang kita kasih nama Roll and Eat. Dari Roll and Eat ini kita punya menu andalan yaitu Vietnam Spring Roll, di mana kita punya beberapa varian yaitu ayam suwir pedas, udang, buah-buahan, dan di sini kita punya menu baru yaitu sapi lada hitam. Kebetulan tahun lalu kan awal pandemi, terus aku bareng partner aku, kita lagi WFH dan kebetulan kita sama-sama hobi jajan. Terus kita searching-searching, pas lagi pandemi itu kan kita harus makan makanan sehat nih. Terus kita nyari-nyari makanan sehat kok sedikit mahal. Akhirnya kita iseng bikin, udah gitu kita bagi-bagiin ke teman-teman. Ternyata pas dibagiin ke teman-teman, mereka responnya bagus gitu. Ada yang penasaran, terus ada yang minta, pengen lagi dong. Nah dari situ kita kepikiran untuk, kenapa nggak kita jual aja, tapi dengan harga yang lebih bersahabat gitu. Untuk membuat makanan sehat tetap enak, yang pertama kita memilih bahan-bahan yang fresh. Yang kedua, kita menerapkan food preparation standar, di mana kita menaruh bahan-bahan utama kayak sayur di wadah kedap udara. Sayurnya itu kita taruh dalam keadaan kering dan dengan cara dialasi tisu. Nah, dia itu tahan sekitar 2-3 hari, tapi harus di dalam kulkas. Kalau misalnya ruangan udara kayak gitu, dia hanya tahan untuk sehari semalam. Yang penting sih untuk ngejaga ketahanan makanan sehat ini sendiri, yang penting ditaruh di kulkas dengan tempat tertutup. Jadi pertama kita siapin air buat nyelup rice papernya. Nggak usah terlalu panas sih, cukup anget aja. Rice papernya kita basuh ke air anget tadi. Nah dicelup-celup kayak gini. Terus kita simpen di piring datar atau bisa pakai talenan yang bersih tapi. Terus habis itu kita masukin topping-toppingnya, ada sayuran sama ayam. Jadi pertama kita masukin ayam, terus kita ambil selada. Nah terus kita masukin bihun. Nah bihunnya ini yang pasti direbus dulu, ditirisin. Terus habis itu kita tambahin sayuran, ada wortel, timun sama kol ungu. Nah buat wortel, timun sama kol ungu ini potongannya kita bikin potongan memanjang, sama buat wortel sih diserut. Terus buat yang wortel kita rebus dulu karena biasanya nggak semua orang suka wortel mentah, jadi biar aman aja kita rebus. Kalau buat timun sama kol ungu kita fresh, habis itu ya kita lipat. Yang lain tuh lebih mahal ya. Kalau di kita tuh kita buat yang bersahabat dengan dompet. Kalau satu box kita ada 3 roll, macam-macam, ada yang satu sama varian, ada yang di mix, ada yang buah doang. Terus untuk satu box itu kita kasih harga mulai dari 23.000. Jadi si Roll and Eat ini kenapa bisa lebih murah? Sebenarnya kalau buat dari bahan baku sih kita nggak jauh beda sama produk lain. Tetap pakai sayur dan sebagainya, juga pakai bahan-bahan yang premium lah gitu. Cuman mungkin grade-nya kita pakai yang lokal bukan yang impor. Sama pemilihan bahannya juga, kalau buat sayurannya kita pakai di wortel, kol sama timun dan selada aja. Biasanya kalau yang lain itu suka pakai paprika, cuman karena kitanya juga nggak terlalu suka paprika, jadi ya kita nggak pakai, dan ya itu lumayan ngurangin sih kalau buat HPP. Kalau se-Indonesia sih kita belum riset ya, tapi kalau misalnya kita ngelihat di salad-salad bar yang ada di kota Bandung atau di Jakarta, mereka kan lebih ngejualnya kayak salad box dengan dressing yang macam-macam gitu. Nah, untuk Vietnam Spring Roll sendiri itu masih jarang terdengar lah gitu, orang-orang masih kayak wah apaan nih gitu. Makanya kita jual Vietnam Spring Roll ini, jadiin menu andalan. Nggak matok umur sih sebenarnya.
Yang penting untuk orang-orang yang pengen makan makanan sehat tapi tetap dengan harga yang bersahabat gitu. Sejauh ini kita jualan di Instagram sih, belum ada offline. Untuk sistem penjualan dari Roll and Eat sendiri, kita di sini pre-order seminggu 2 kali dan nggak ada minimal order. Tantangan jualan makanan seger sih, kita nggak bisa stok bahan banyak. Jadi biasanya kita belanja itu kalau benar-benar lagi buka PO, kita baru siapin gitu. Kita nggak bisa nyetok terlalu lama, soalnya takutnya nanti kurang fresh juga. Sampai saat ini kita udah punya, untuk di Cimahi sendiri kita ada 3 reseller, terus di beberapa titik di Bandung juga ada reseller. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller, bisa langsung kontak di WhatsApp atau di DM biasanya. Yang penting ya mulai aja sih gitu. Terus kalau dari kita sih, kita kan berawal dari hobi ya. Terus memanfaatkan keadaan juga, ya yang penting jalan, intinya ya mulai aja, jangan ragu gitu.